Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa man yadhakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul azim. Allah memberi anugerah hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar mendapatkan karunia. Dan hanya orang-orang yang mendapatkan berkahlah yang bisa mengambil pelajaran. Bapak Ibu sekalian, pagi yang cerah ini kita akan mengadakan secara resmi perpisahan dengan guru kita, pemimpin kita, panutan kita, Profesor Dr. Haji Amin Abdullah. Perkenankan saya menyapa para tamu. Tentu saja yang pertama, terima kasih guru kami semuanya, panutan kami dan pemimpin kami, Profesor Dr. Amin Abdullah. Bapak Ibu sekalian, mari kita beri aplaus yang meriah untuk Pak Amin Abdullah. Tamu kita dari jauh, sama alumni Turki juga, sering juga ke UIN Sunan Kalijaga, adalah Prof. Kamarudin Hidayat. Terima kasih Prof atas kesediaannya. Jam 11 nanti beliau harus terbang dari Adi Sucipto ke Jakarta. Kemudian guru kita juga, saya kira kurang lebih seangkatan dan mempunyai hikmah seperti dalam Al-Quran, kurang lebih juga sepadan, yaitu Profesor Kiai Haji Muhammad Makhasin di samping beliau. Kemudian Ketua Senat kita yang baru, ini acara yang ketiga saya hitung. Ketua Senat kita, guru kita juga, Profesor Dr. Haji Kamsi. Ya, tepuk tangan untuk beliau. A itu biasanya kalau dalam bahasa Inggris dibaca E ya. Jadi Kamsi itu kerennya nama gaulnya. Kemudian di samping beliau adalah Wakil Rektor 1 Profesor Dr. Haji Iswanti Syahputra. Dan lompat ke tengah yaitu Direktur Pasca Sarjana Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mustaqim. Saya urut yang duduk paling depan, yang juga akan mempunyai gawe untuk Prof. Siswanto Masrori, Ibu Dekan Fakultas Usuluddin, Profesor Inayah Rahmaniah. Di samping beliau, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Profesor Dr. Emma Marhumah. Di samping beliau adalah moderator nanti, ya, teman saya berdiskusi di rumah, ya, kadang tegang, kadang tidak, yaitu istri saya, Ibu Rofa. Ya, terima kasih. Ya. Di samping istri saya adalah Dekan Fakultas Tarbiyah, yaitu Prof. Sri Sumarni. Saya cepat karena nanti habis waktunya untuk Prof. Komar. Di sampingnya lagi adalah Dekan Fakultas Adab, Prof. Muhammad Wildan. Ya. Di sampingnya lagi tamu dari Nusa Tenggara Barat, yaitu Pak Prof. Mutawali sama satu lagi istrinya Mbak Atun Wardatun, suaminya Mbak Atun Wardatun, Mas Wahid, Abadu Wahid ya, Abadu Wahid ya. Kemudian di belakangnya adalah Pak Dekan Wishum, Pak Dr. Muhammad Sotik, di sampingnya
Kabiro berdua, Pak Dr. Ali Sotik, Pak Dr. Mamat Rahmatullah. Di sampingnya adalah Profesor Tasman, di sampingnya adalah Wakil Rektor 1 dulu, era Prof. Amin, yaitu Pak Dr. Sukamto. Di sampingnya lagi adalah Master dari Wimbledon dan Roland Garros, yaitu Profesor Maragustam Siregar, sekaligus Sekretaris Senat. Di sampingnya lagi adalah Dr. Haji Robi Habibah Abror, di sampingnya lagi adalah Prof. Eva Latifah. Dan itu ada yang paling ganteng pakai jas sendiri, tidak ada yang pakai jas, adalah Dr. Fajar Waryani, editor dari buku itu. Itu Mas Ali Ramdhani yang membaca qiraat tadi. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika saya tidak menghafal semua nama dari depan sampai belakang, nanti waktunya habis. Kita sangat beruntung mendapatkan guru seperti Prof. Amin Abdullah. Semua kisah sudah tertuang di dalam buku yang sangat tebal di hadapan Anda, dan PDF-nya bisa di-download dari Digilib Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Dan ini adalah selebrasi kedua. Yang pertama dilaksanakan di Universitas Ahmad Dahlan. Kurang lebih bukunya sedikit lebih tipis. Yang jelas mereka menang duluan, tetapi buku kita lebih tebal. Dan kalau ditimbang lebih berat, ya. Nah, itu kemenangan kita, buku kita lebih berat. Karena banyak tulisan yang diterbitkan di sana, kita terbitkan ulang di buku ini. Ya, betul Mas Fajar ya? Oh, cuma 2. Wah, hebat, berarti cuma 2 saja yang diterbitkan ulang. Sisanya tulisan baru semua. Dan itu adalah testimoni dari para mahasiswa, para kolega, para didikan, dan umat Prof. Amin Abdullah. Nama Prof. Amin Abdullah tidak diragukan lagi, sudah menjadi legenda, sudah menjadi mitos ya. Seperti kalau dalam cerita Odysseus itu sudah menjadi Achilles ya. Achilles atau sudah menjadi Homer ya, Dan jika Anda menyebut kampus ini, bagaimana kampus ini dibangun tahun 2006, bagaimana fakultas-fakultas sains dan teknologi dan ilmu sosial sekarang kita nikmati bersama. Itu adalah pionir leadership dan kepemimpinan beliau. Begitu juga jika Anda berbicara tentang relasi ilmu sosial, ilmu sains dan ilmu agama, konsep beliau menginspirasi para ilmuwan, para peneliti, para analis di Indonesia dan di luar negeri yang sangat terkenal dan kita semua hafal, integrasi dan interkoneksi. Kita kasih aplaus untuk rumus beliau. Di dalam buku itu saya cerita banyak sekali, kurang lebih tulisan saya 7.000 kata. Betul ya Mas Fajar ya, 7.000 kata. Jurnal ilmiah itu terdiri dari 6.000 kata. Jadi saya sudah melebihi jurnal ilmiah tulisan saya. Dan saya bercerita persis seperti judul ini. Beliau adalah seorang pemikir, seorang guru, dan seorang pemimpin. Sebagai seorang pemikir, beliau reputasinya sudah melebihi dari sekedar intelektual dan akademisi. Semua yang ada di sini, mahasiswa, dosen, guru besar, bahkan tendik adalah sivitas akademika, level 1. Level 2 adalah intelektual. Intelektual adalah kemampuan merumuskan pemikiran-pemikirannya dan dinikmati di publik. Dan yang paling tinggi adalah pemikir. Pemikir melahirkan ide atau gagasan yang orisinal, yang merevolusi. Dan itu adalah Prof. Amin Abdullah, melewati 3 tahap. Puncak tertinggi adalah pemikir. Kemudian untuk guru, beliau menginspirasi para mahasiswanya. Saya, Prof. Abdul Mustaqim, Prof. Inayah, Prof. Wildan, Prof. Sodik, Pak Nur Ikhwan, ya, Pak Nur Haidi, semua sivitas akademika yang saat ini berkiprah baik secara leadership, secara manajemen, dan secara intelektual,
semuanya bisa dikatakan adalah murid dari Pak Amin Abdullah. Jadi sudah layak kita membuat tabaqat seperti tabaqat Syafi'i, yaitu para murid-murid Amin Abdullah, tabaqat Amin Abdullah. Isinya adalah para mahasiswa yang merasa terinspirasi oleh beliau. Di dalam buku itu juga banyak cerita karir beliau, mulai dari Gontor, Pabelan, EIN, Mitu, Ankara, kemudian McGill University, Kanada. Dan belum menyebut lawatan-lawatan beliau ke luar negeri dan buku-buku beliau yang tetap konsisten. Banyak para pemikir, banyak intelektual di Indonesia yang mudah tergoda dengan kegiatan-kegiatan yang lain sehingga lupa memproduksi ilmu pengetahuan. Tapi tidak Prof. Amin Abdullah. Kita beri aplaus lagi. Prof. Amin Abdullah adalah pemikir pemikir yang sesungguhnya. Pemikir yang tetap melahirkan gagasan. Sekaligus beliau adalah pemimpin. Sewaktu saya akan mendaftar rektor dan saya sangat ragu untuk mendaftar, saya didorong oleh Prof. Yudian Wahyudi. Tolong kamu daftar. Gitu. Jika kamu tidak daftar, sini berkasmu, atau saya minta berkasmu ke istrimu, saya yang mendaftarkan kamu. Gitu. Sebetulnya setahun sebelumnya Prof. Amin sudah mengatakan, jika orang-orang itu sepakat memilih siapapun untuk amanah apapun, kita harus siap. Dan saya terus terang kepada Prof. Amin, tidak, saya tidak bijak. Emosi saya tidak seperti Prof. Amin. Usus saya tidak panjang, dada saya tidak lebar, batin saya tidak tenang. Jadi saya tidak siap. Prof. Amin menjawab di rumah beliau dan saya sering ke rumah beliau. Tidak bisa begitu jika pada saatnya kamu juga harus belajar. Dan betul, waktu itu ini sangat mitologis dan sangat magis dan sangat mistik. Di buku itu saya ceritakan, saya bermimpi rambut saya putih, seputih rambutnya Prof. Amin Abdullah. Kemudian saya sampaikan kepada Pak Yudian, Mas, saya manggilnya Mas Sunan, kok saya bermimpi rambut saya putih ya, seperti putihnya Amin Abdullah. Beliau menjawab, berarti nanti kamu bisa menjadi orang yang bijak. Kata siapa? Saya bukanlah orang yang bijak. Saya anak muda yang siap menjalankan revolusi pemikiran. Saya siap menemukan apa saja. Saya siap pergi ke Singapura, ke Amerika, ke Australia, ke Eropa lagi untuk promosi penelitian saya dan siap menulis apa saja di jurnal, serevolusioner apapun ya. Nabi-nabi Nusantara, nabi palsu, apa saja saya tulis, tapi tidak menjadi pemimpin. Kemudian Pak Yudian menjawab, tidak, itu mimpimu benar. Kamu akan menjadi orang yang bijak, kamu akan menjadi orang yang tenang, dan kamu akan memimpin, kata beliau. Apakah itu beliau bohong supaya hati saya tenang? Ya saya tidak tahu. Kemudian saya berdoa malam-malam, semoga saya diberi anugerah 50% dari kebijakan Pak Amin Abdullah. Semoga saya diberi separuh saja dari leadership beliau. Semoga saya diberi sepertiga saja, saya sudah bersyukur dari kelapangan hati beliau. Saya tidak ingin 100%, 50% saya sudah bersyukur. Itulah doa saya dan saya tulis juga di buku itu. Bapak Ibu sekalian, inilah Prof. Amin Abdullah. Kita melepas tidak dengan kesedihan tapi dengan rasa syukur kita beruntung mempunyai Prof. Amin Abdullah. Semoga masa purna beliau di UIN menjanjikan kesempatan yang lebih besar lagi. Bangsa ini akan belajar dari beliau. Tidak hanya dari UIN, tidak hanya tentang ilmu, tapi juga tentang hikmah. Sebagaimana surat Al-Baqarah 169 tadi. Beliau sekarang adalah Dewan Penasihat BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila, meneruskan Buya Syafi'i Ma'arif. Yang waktu itu kita
juga rayakan di rumah seniman Jumaldi Alfi bersama dengan Gus Mus, bersama dengan Prof. Amin Abdullah, Butet Kartarajasa ya. Saya sendiri juga melukis Buya Syafi'i Ma'arif, sama juga saya mempunyai lukisan hari ini untuk Prof. Amin Abdullah yang masih di frame. Semoga framenya segera selesai siang ini dan saya untuk sementara pamit untuk menuju perpustakaan. Bapak Ibu sekalian, oh itu sudah selesai tapi saya serahkan nanti saja. Framenya sudah selesai, tolong ditutup Mas biar orang-orang penasaran lukisannya seperti apa gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya mohon pamit, saya ke perpustakaan, saya nanti akan balik lagi ke gedung ini untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk menunjukkan rasa syukur kita. Tuhan mengirim Prof. Amin Abdullah untuk UIN Sunan Kalijaga. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga pagi ini adalah pagi yang penuh hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.